Pada tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia dikejutkan dengan siaran radio tentang pergerakan dalam tubuh Angkatan Darat Indonesia yang membentuk Dewan Jenderal yang telah berkolaborasi dengan Central Intelligence Agency atau CIA untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Untuk menindaki upaya tersebut, gerakan 30 September atau G30S yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung telah mematahkan upaya tersebut dan menetapkan Dewan Revolusi Masyarakat untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Pertentangan antara keabsahan dari pemerintahan Dewan Revolusi berujung pada kehancuran dari seluruh gerakan G30S PKI. Pengkhianatan, pembantaian, pelanggaran hak asasi manusia dalam sejarah yang ada di Indonesia, kekerasan, dan juga sejarah yang sangat kelam. PKI, Partai Komunis Indonesia. Ketika kita mendengar nama PKI, hal yang terlintas di benak kita adalah kata kejam. Mengapa demikian? PKI terlibat dalam sejarah besar, peristiwa besar, yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Peristiwa ini terjadi karena ada konflik antara anggota TNI dan PKI. Akibatnya, masyarakat Indonesia terpecah menjadi dua kubu, yang mendukung Soekarno dan yang menentangnya. Dampak dari peristiwa ini sangat mengerikan. Lebih dari 1,5 juta masyarakat, orang meninggal dunia. Banyak orang yang mengalami diskriminasi juga. Yang lebih mengejutkan lagi, di antara korban yang tewas, ada 7 pejabat militer tinggi, termasuk 6 jenderal dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat. Mari kita mengingat nama-nama pejabat militer yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Jenderal Anumerta Ahmadiani, Letjen Anumerta Suprapto, Letjen Anumerta S. Parman, Letjen Anumerta M.T. Haryono, Maijen Anumerta Donald Ishak Panjaitan, Maijen Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, Brigjen Anumerta Katamso, Kapten Anumerta Pierre Tendean. Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Indonesia. Dampaknya sangat besar, tidak hanya dalam hal korban jiwa, tapi juga mengubah arah politik negara kita secara drastis. Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut PKI merupakan sebuah partai politik yang memiliki ideologi komunis dan memiliki pengaruh signifikan di negara kita pada tahun 1960-an. PKI dikenal karena ideologinya dan yang bertentangan dengan ideologi pemerintahan pada masa itu yang diampuh oleh Soekarno-Hatta. Dengan basis dukungan yang sangat luar biasa besarnya dari para pekerja buruh dan petani, PKI terlibat aktif dalam politik dan sosial yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak kelas pekerja dan petani pada masa itu. PKI memiliki peran besar dalam politik Indonesia dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Namun, keberadaan mereka juga memicu ketidakpuasan dan konflik dari berbagai pihak yang menentang ideologi komunis tersebut. Ketegangan ini menjadi latar belakang yang penting untuk memahami peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada masa ke depannya. Jauh sebelum masa kudeta dilancarkan, pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 adalah konflik bersenjata antara pemerintahan Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri atau biasa kita kenal dengan kelompok yang menentang pemerintah pada masa itu yang dikenal dengan nama Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Selama Revolusi Nasional Indonesia, Front Demokrasi Rakyat tersendiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, SOBSI, dan Pesindo. Konflik ini dimulai pada tanggal 18 September 1948 di Kota Madiun, Jawa Timur, dan berakhir 3 bulan kemudian dikarenakan banyak dari anggota dan pimpinan dari anggota tersebut ditangkap dan dieksekusi oleh TNI dan masyarakat pada masa itu. ketegangan antara PKI dan juga militer.
Pada September 1965, ketegangan antara PKI dan militer mencapai puncaknya. Militer melihat PKI sebagai ancaman serius terhadap stabilitas keamanan negara, yang mendorong mereka untuk melancarkan operasi militer besar-besaran. Operasi ini direncanakan untuk menanggulangi apa yang telah dianggap sebagai ancaman PKI dan juga mencakup berbagai tindakan drastis. Operasi militer ini melibatkan penangkapan, penyiksaan, dan eksekusi massal terhadap mereka yang telah dianggap sebagai anggota atau simpati PKI. Tindakan-tindakan ini menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa dan juga menciptakan dampak mendalam terhadap masyarakat Indonesia. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai tragedi 1965 dan telah menjadi salah satu babak kelam dalam sejarah Indonesia. Keterlibatan masyarakat dalam kekerasan. Selain kekerasan yang dilakukan oleh militer, masyarakat juga turut terlibat dalam kekerasan terhadap orang-orang yang dicurigainya sebagai PKI. Dalam suasana ketegangan dan ketakutan, banyak individu dari masyarakat umum terlibat dalam pembantaian tanpa adanya investigasi yang memadai. Keterlibatan masyarakat dalam kekerasan ini menambah dimensi dari peristiwa ini. Banyak orang yang tidak bersalah menjadi korban karena tuduhan yang tidak mendasar tanpa adanya proses hukum yang adil. Sehingga masyarakat seringkali bertindak dengan prasangka tanpa adanya investigasi terlebih dahulu, yang menyebabkan kekejaman tanpa terkontrol. Upaya mengaitkan peristiwa pada tahun 1965, sejumlah kalangan menyebutnya tragedi 65. Dengan apa yang disebut sebagai peristiwa Madiun pada tahun 1948, digambarkan dua sejarawan sebagai ahistoris dan kontekstual, serta menjadi alasan pembenaran atas pembunuhan terhadap mereka yang dituding komunis pada tahun 1965. Sejarawan LIPI Asfi Warman Adam menyebut mengkorelasikan dua peristiwa berjarak 17 tahun itu seakan menganggap apa yang terjadi hanyalah aksi balas dendam antara kelompok komunis dan Islam. Padahal peran militer tak kalah penting dalam dua peristiwa tersebut. Akan tetapi, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Agus Wijoyo berpendapat kedua hal itu semestinya dikaitkan. Sementara aktivis muda Nahdlatul Ulama mengakui memori pembunuhan para kiai dan santri. Dalam pemberontakan PKI di Madiun pada 1948, telah menciptakan fobia dan membuat kelompok Islam mudah termakan hoaks anti-komunis ketika peristiwa 65 terjadi. Farida Masrurin, anak Algojo yang terlibat operasi perburuan pimpinan dan simpatisan PKI di Blitar pada 1968, mengungkap alasan mengapa ayahnya melakukan kekejaman tersebut. Cerita bapak itu ada info, ini loh yang membunuh kiai-kiai. Itu infonya dari tentara. Ternyata di pihak mereka, di pihak 65 itu katanya ada daftar orang-orang yang mau dibunuh oleh Nahdlatul Ulama. Itu juga dari tentara, tutur Farida kepada BBC News Indonesia. 56 tahun setelah peristiwa 65, penyelesaian tragedi kemanusiaan yang merenggut setidaknya 500.000 korban jiwa dan membuat belasan ribu orang ditahan tanpa proses pengadilan itu jalan di tempat. Belakangan,
muncul upaya sejumlah pihak mengaitkan tragedi 65 dengan peristiwa pemberontakan PKI di Madiun. Belasan tahun sebelumnya yang menewaskan banyak tokoh ulama dan santri. Namun, sejarawan dari Universitas Nasional di Jakarta, Andi Ahdian, mengatakan perbandingan itu tidak kontekstual dan ahistoris. Saya kira memang perbandingannya ahistoris, jadi konteksnya berbeda. Yang pertama adalah konteksnya revolusi pada pembentukan negara baru, dan yang kedua terkait konsolidasi negara baru yang di situ ada persaingan politik internal. Jelas Andi kepada BBC News Indonesia. Memang ada kajian-kajian yang menyebutkan ada kekerasan terhadap kiai dan sebagainya. Itu tidak bisa disangkal, dan saya kira persoalannya lebih pada pembenaran saja terhadap kekerasan pada 1965, kata Andi. Asfi Warman Adam, seorang peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI berujar, peristiwa Madiun pada tahun 1948 itu dijadikan alasan karena dalam peristiwa itu ada beberapa kiai yang terbunuh. Itu dijadikan alasan untuk pembenaran terhadap pembunuhan yang dilakukan terhadap orang-orang PKI atau orang-orang yang dituduh sebagai PKI, ujar Asfi. Ia menambahkan, wacana mengaitkan peristiwa Madiun dengan peristiwa 65 seolah-olah menjadikan kasus ini sebagai terbatas pada persoalan konflik antara kelompok-kelompok komunis dan juga kelompok agama Islam. Padahal dalam peristiwa 65 atau pada peristiwa 65, yang tidak kalah penting adalah peran militer dan para tentara pada masa itu. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan yang dikatakan Asfi, Gubernur Lembaga Lemhanas Agus Wijojo berkukuh bahwa kedua peristiwa tersebut harus dikaitkan. Justru kalau tidak dikaitkan dengan 48 atau peristiwa yang terjadi pada Madiun pada tahun 1948, maka bisa kita mencurigai bahwa itu adalah upaya untuk menghilangkan jejak. Padahal kita tahu bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 pada pagi hari itu ditemukan jenazah para perwira Angkatan Darat di Lubang Buaya. Dan sebelumnya pada tahun 1948 mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dengan menusuk perjuangan bangsa Indonesia dari belakang. Dan mereka melakukan pembunuhan massal terhadap para kiai, masyarakat, dan para santri. Dan mereka telah melakukan pelanggaran HAM yang sangat berat. Dan juga mereka telah membunuh para masyarakat, tokoh agama yaitu kiai dan juga para santri pada masa itu, yang dimana para PKI ini telah melakukan pelanggaran HAM yang sangat berat pada masa itu. Memori fobia komunis. Peristiwa Madiun menurut Andi Ahdian menjadi pemicu apa yang disebut sebagai memori anti-komunis dan ketakutan terhadap komunis yang terus langgeng hingga peristiwa 65 meletus. Hal itu ia dapati ketika melakukan riset di wilayah Kediri, Jawa Timur. Beliau menuturkan kalau kita lihat dalam percakapan sehari-hari di kalangan masyarakat NU, karena sebagian besar mereka menganut paham NU, ada cerita-cerita yang kuat tentang peristiwa 48 kala itu. Itulah sebabnya sentimen anti PKI mudah membara di Jawa Timur kala peristiwa 65 meletus. Memori tentang pembunuhan para kiai, masyarakat, juga para santri masih membekas di lubuk hati masyarakat hingga puncaknya pada tahun 65 ketika G30 SPKI meletus. Masyarakat di Jawa Timur, khususnya Kediri, Madiun, dan Nahdlatul Ulama di Yogyakarta mudah termakan hoax ketika muncul isu-isu yang berterbaran di sekitar masyarakat tentang PKI. Dalam puncak kejayaannya, PKI memiliki kurang lebih 3 juta anggota. Organisasi-organisasi yang terafiliasi dengan PKI seperti SOBSI, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, dan Negrawani memiliki kurang lebih
20 juta anggota. Setelah peristiwa 1965, seluruh pengaruh dan nilai-nilai komunisme dan politik kiri ditekan dalam perpolitikan di Indonesia. Sekiranya 500 orang hingga 1 juta orang dibunuh karena diduga terlibat dengan PKI dan sekitar 1 juta orang dipenjara. Jumlah yang sebenarnya belum bisa dipastikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami mengundang Anda untuk berkomentar di kolom komentar di bawah ini.